Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat nikmatnya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini guna melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Insya Allah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman, yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar 3.283.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin sebesar 282.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo kas operasional masjid saat ini yaitu sebesar 3.365.900 rupiah. Disampaikan bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk program Uwais Berbagi, bisa jamaah tulis keterangannya di amplop. Begitu juga bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid, bisa jamaah tulis nama dan keterangannya di amplop. Kami selaku panitia Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Alauddin, keluarga Bapak Daikuno, keluarga Ibu Misna, keluarga Bapak Abah Tiar atau bapaknya Aisyah. Alhamdulillah, kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah membawakan konsumsi buka puasa pada sore hari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Kusnandar Putra SPD M Sos. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi lailatul qadar wa ja'alaha khairan min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi nufikha fihi as-sur. Amma ba'd. Pertama, alhamdulillah, kalimat pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala bentuk kasih sayang Allah yang hari ini kita masih diberikan kesempatan waktu sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan dengan penuh ampunan dari Allah, dengan penuh kedamaian, dengan penuh rasa kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita rasakan. Apalagi kita telah berada pada malam terakhir, ya, menuju malam terakhir. Bahkan kata Allah dalam surah Al-Fajr,
wa layalin 'ashr, dan malam-malam yang ke-10, dan demi malam-malam yang ke-10. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an kata demi, itu menunjukkan keagungan suatu huruf atau suatu apapun yang Allah sebutkan. Maka ketika Allah menyebutkan 10 malam demi 10 malam, berarti ada 10 malam yang utama. Dan 10 malam itulah menurut beberapa ulama yang disebut adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Adapun yang mengatakan 10 hari terakhir pada hari-hari di bulan-bulan Zulhijjah. Yang pertama ya. Nah, maka dua pendapat ini tidak saling bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa malam yang paling terbaik adalah malam 10 malam terakhir, dan hari atau siangnya yang paling terbaik adalah siangnya pada 10 awal di bulan Zulhijjah. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf karena tadi mungkin yang disebut Ustaz beliau berhalangan hadir, namun beliau mengutus kami sebagai naib untuk memberikan. Insyaallah jamaah sekalian, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa itu atau keutamaan malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan dalam satu surah atau membahas dalam satu surah satu kejadian atau fenomena yang luar biasa agungnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kejadian itu berada dalam satu surah, Allah ceritakan dalam satu surah full, berarti sungguh kejadian-kejadian pada hari itu adalah kejadian yang agung. Seperti dalam surah Yusuf, kita tahu bahwa kisah yang membahas tentang Nabi Yusuf hanya satu, hanya berada pada kisah atau di surah Yusuf saja, dan itu dibahas dari awal surah sampai akhir surah. Ini menunjukkan keagungan Nabi Yusuf sebagai seorang hamba yang memiliki kesabaran, ketakwaan, menjalani kehidupan di muka bumi. Begitu pula kejadian-kejadian yang ada pada saat itu. Surah-surah ini, Al-Qadar, itu sengaja Allah Subhanahu wa taala jadikan satu keadaan atau satu surah saja, karena ingin menunjukkan keagungan malam Lailatul Qadar. Lantas apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar? Kita tahu banyak umat Islam yang mengejar malam Lailatul Qadar seakan-akan dia hanya berbakti atau mengikhlaskan seluruh kehidupan malam di 10 malam terakhir untuk mencari satu malam saja, malam Lailatul Qadar. Lantas apa sebenarnya keutamaan malam Lailatul Qadar yang dimana orang banyak mengejarnya? Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ketika kita mengetahui semua yang berkaitan dengan Al-Quran, itu akan menjadi mulia. Kalau kita bahas persoalan Nabi yang paling mulia, maka Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran turun padanya. Umat yang paling mulia adalah umat Islam, karena umat Islam diturunkan Al-Quran kepadanya. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah penyampai wahyu, pemberi kabar pada Nabi tentang Al-Quran. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, karena keutamaan yang pertama pada malam ini diturunkannya Al-Quran. Ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, persoalan apa saja yang turun pada malam itu. Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan bahwa pada malam itu Al-Quran, maksud diturunkannya Al-Quran adalah satu Al-Quran full pada malam tersebut dengan turun ke
di Baitul Izzah, turun ke Baitul Izzah, atau di langit dunia turun kepada malaikat Jibril alaihissalam langsung 30 juz. Kemudian 23 tahun berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Nah, itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwa surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 adalah turun pada malam Lailatul Qadar. Dan ini tidak boleh kita jadikan sebagai suatu hal yang harus kita berpecah belah di dalamnya. Dan keduanya menunjukkan kemuliaan bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang kedua adalah di dalam Al-Quran surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr." Keutamaan yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat 3 di surah Al-Qadar adalah malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan? Adalah ketika seseorang beramal pada malam tersebut, maka amalan tersebut lebih baik kita kerjakan daripada kita mengerjakan selama 83 tahun 4 bulan lamanya. Kita tahu sendiri bahwa umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW hanya berumur 60 sampai 70 tahun. Adapun yang lebih adalah orang-orang yang Allah kasih bonus. Namun keutamaan-keutamaan Allah berikan kepada orang-orang Islam, umat-umat Islam, bahwa ada namanya malam Lailatul Qadar, bahkan lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Jika seorang mendapat keutamaan ini, maka amalan dia pada saat dia mengerjakan kebaikan-kebaikan pada malam itu, maka akan dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan lebih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan keutamaan bahwa ketika kita beramal 1000 rupiah kita sedekahkan saja pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 1 rakaat salat, 2 rakaat salat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat yang kita lakukan pada malam itu akan menjadi berlipat-lipat ganda, 1000 bulan lebih bagus pahala yang akan kita dapatkan. Maka inilah keutamaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu turun yang namanya malaikat. Semua malaikat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk, bayangkan jamaah sekalian, ketika seluruh malaikat yang bahkan kata Nabi jumlahnya tidak atau lebih banyak daripada butiran-butiran debu yang ada di muka bumi. Kita lihat berapa banyak butiran debu, kita tak bisa hitung. Bahkan malaikat lebih banyak daripada itu. Bahkan Baitul Ma'mur, ketika malaikat tawaf, tempat tawafnya malaikat itu ketika 70.000 masuk tawaf, dan ketika dia keluar tidak akan kembali lagi. Saking banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seluruh malaikat turun pada malam itu, kemudian mengijabah doa-doa kita pada malam itu. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang suci, tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun dan selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukupkah ketika kita berdoa lalu malaikat akan menjadikan doa-doa kita untuk mereka amin. Kemudian yang keempat, keutamaannya adalah salamun ya hatta matla'il fajar. Pada malam itu turun ke dalam
hati-hati kaum muslimin merasa tentram, damai, sejahtera beribadah kepada Allah. Tidak ada rasa capek, yang ada kenikmatan, yang ada kebahagiaan dalam diri ketika ia benar-benar ikhlas pada malam. Kemudian juga pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, malam itu penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin." Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Malam apa yang diberkahi jemaah sekalian? Yang disebut dalam ayat. Maka malam yang disebutkan di dalam ayat ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh keberkahan, berkah seluruhnya pada malam ini. Dan malam tersebut ada pada 10 malam terakhir. Terserah kita mau cari atau tidak. Jangan cuma mengejar. Mungkin kita mengatakan bahwa biasanya kalau malam ganjil terus bertepatan dengan malam Jumat kayaknya di situ nih. Jangan jemaah sekalian, kita tidak tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Maka kita cari keutamaan tersebut pada 10 malam terakhir. Entah ganjil genap, kita kejar. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Juga satu keutamaan terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah pada malam tersebut fiha yufraqu kullu amrin hakim. Seluruh takdir tahunan kita Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi takdir itu sudah ada 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi setiap tahun malaikat turun untuk malaikat mengetahui pada setiap tahun apa saja kira-kira takdirnya seseorang. Kapan dia mati, berapa rezekinya pada tahun itu, apa yang dia dapatkan, kebaikan, keburukan. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan takdir kita. Maka pada malam itu paling bagus memang untuk kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh takdir kita penuh dengan hikmah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan sehingga ketika ada keburukan, takdir-takdir buruk yang menghampiri kita, kita bisa menjadikan sebagai suatu alam untuk kita bisa sabar menjalani kehidupan kita yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan kita kali ini mendapat yang namanya malam Lailatul Qadar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejar. Bahkan ketika Nabi tidak mengetahui malam Lailatul Qadar ternyata ada pada malam 10 terakhir, Nabi belum diberitahu oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengejarnya bahkan sampai Nabi beriktikaf 1 bulan lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam kebaikan dan menjadikan kita semua orang-orang yang berada dalam dekapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdausil A'la. Dan semoga Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.